Guys, balik lagi sama gue Anissa. Di video kali ini tuh gue bakalan ngasih tahu ke kalian tentang laptop-laptop yang underrated. Nah, kalian semua pasti udah tahu ya guys, kalau laptop itu jumlahnya sebenarnya banyak banget dan juga serinya tuh banyak banget ya guys, beranak semua gitu ya. Nah, makanya nih karena banyak banget laptop-laptop itu yang ternyata bagus tapi kurang populer guys, kurang banyak diketahui sama masyarakat umum. Kira-kira ada apa aja sih laptopnya? Tonton video ini sampai habis, tapi jangan lupa sebelum kalian masuk ke videonya, subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya. Oke guys, apakah kalian semua di sini lagi nyari laptop atau cuma sekedar dapetin informasi aja? Yap, betul banget karena gue itu bakalan ngasih informasi ke kalian semua tentang laptop-laptop yang underrated. Pengertian underrated yang mau gue angkat di sini adalah laptop-laptop yang sebenarnya sangat-sangat multifungsi dan juga bisa digunain sama semua kalangan tapi harganya tetap terjangkau banget guys. Tapi laptop-laptop ini tuh nggak banyak diketahuin sama masyarakat umum di kalangan masyarakat terutama ya. Entah karena dari segi marketingnya yang emang kurang atau mungkin karena emang banyak aja ya masyarakat yang memang belum tahu. Daripada kalian nunggu lama lagi, buat yang belum tahu mendingan kita langsung masuk ke laptop underrated yang pertama. Ada Dell Latitude 5421. Laptop ini punya desain yang cukup kokoh dengan looks yang lebih nonjol pada daya tahannya. Meskipun mungkin kurang mencolok secara estetika, tapi kelebihan dari laptop ini adalah laptopnya tuh cukup kuat dan juga segi aspeknya yang memadai. Karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Core i5-11500H dengan layar 14 inch dengan resolusi HD 1366x768 pixel dengan panelnya TN LCD. Grafiknya Intel UHD Graphic dengan Nvidia GeForce MX 450 2GB. RAM-nya sudah 8GB dengan storage SSD 128GB dan juga baterai 64 Wh. Menurut gua laptop ini tuh deserve more attention guys, karena dia tuh laptop yang cukup layak ya buat populer di kalangan masyarakat, terutama karena bobotnya yang kokoh dan juga dia itu tetap gampang dibawa kemana-mana sama kalian. Nah, walaupun laptop ini tuh nggak menawarkan fitur yang canggih atau desain yang mencolok, tapi itu dia bisa jadi laptop pilihan yang bagus buat kalian para pekerja kantoran yang kerjanya tuh multitasking dan punya mobilitas yang tinggi. Dan gue rasa laptop ini patut banget buat kalian pertimbangin. Buat harganya sendiri dia itu dibanderol di kisaran harga 10 jutaan, tapi memang secara officially dia itu belum masuk ke pasar Indonesia. Tapi kalau kalian dilihat secara e-commerce, kalian lihat secara e-commerce itu dia ada dibanderol di kisaran harga 10 jutaan guys. Oke, sekarang kita masuk ke laptop underrated yang kedua, yaitu ada Lenovo ThinkPad P14s. Nah, cukup banyak banget nih yang beranggapan bahwa ThinkPad P series ini itu adalah versi yang lebih ekonomisnya dari lini ThinkPad. Nah, bahkan dia itu jadi laptop yang kurang menarik perhatian di masyarakat umum. Padahal menurut gue laptop ini tuh cukup ideal banget buat pekerja kantoran yang memiliki mobilitas tinggi karena dia punya bobot yang ringan dan juga desain yang tipis. Selain itu, laptop ini juga punya spek yang tinggi karena dia punya spek kayak gini. Prosesor Intel Core i7 Gen 12 up to 4,8 GHz dengan layar 14 inch WUXGA IPS 1920x1200 pixel, 300 nits, 45% color gamut. Grafiknya dia ada Intel Iris Xe dengan Nvidia GeForce RTX T550 4GB VRAM, RAM-nya up to 48GB dengan DDR4, storage-nya SSD up to 2TB, baterainya 57 Wh. Secara keseluruhan, laptop ThinkPad ini adalah laptop dengan kualitas premium yang mana cocok banget guys buat harganya. Dia itu termasuk laptop workstation yang sudah memenuhi standar military grade, yang tahan terhadap guncangan dan juga benturan. Dan laptop ini itu dapat bekerja dan berfungsi dengan baik pada tingkat dan suhu kelembapan yang tinggi. Harga dari laptop ini di pasaran tuh dibanderol yang cukup beragam ya guys, karena dia itu punya banyak varian serinya sebenarnya. Ada di P14s ini punya banyak banget varian dan mulai harganya itu dari 10 jutaan sampai 20 jutaan. Yang ketiga ada MSI GF65. Nah, sebagai kategori laptop gaming guys, MSI GF65 ini cenderung kadang tuh dilupakan ya guys di antara banyaknya pilihan laptop gaming yang ada di pasaran Indonesia.
Tapi sebetulnya laptop ini tuh cukup menawarkan banyak fitur, kombinasi fitur yang oke banget dan bisa jadi salah satu pilihan ideal buat para gamers. Karena dia punya harga yang terjangkau buat seukuran laptop gaming, jadi laptop ini tuh cukup worth it ya, apalagi dia sudah didukung spek yang tinggi. Dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Core i7 10750H dengan layar 15,6 inch Full HD 1920x1080 IPS 144 Hz dengan grafiknya itu sudah Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, RAM-nya 8GB DDR4 dengan storage SSD 512GB, baterainya sudah 51 Wh. Laptop ini tuh adalah laptop gaming yang mungkin terlewatkan sama masyarakat umum, tapi menurut gua laptop ini tuh worth to consider banget guys, apalagi kalau kalian lagi nyari laptop gaming dengan performa yang tinggi, mobilitas yang gampang dibawa kemana-mana, dan harganya yang masuk akal banget. Harganya itu dia di pasaran dibanderol di kisaran harga 15 sampai dengan 20 jutaan. Oke, untuk di urutan keempat ada Microsoft Surface Go 1. Nah, sebenarnya guys, Microsoft Surface Go 1 ini bisa kalian jadiin sebagai tablet. Nah, yang uniknya device ini tuh bisa kalian masukin SIM card yang mendukung jaringan 4G. Daya tarik lain dari Surface Go 1 ini adalah harganya yang terjangkau. Kalau emang kalian para pekerja kantoran yang lagi butuh device yang buat dibawa kemana-mana, terus ringan, gampang banget buat kalian gunain, dan budget, itu dia salah satu pilihan laptop yang cocok banget buat kalian. Karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Pentium Gold 4415Y dengan layar 10 inch, resolusi 1800x1200 dan aspek rasio 3:2. Grafiknya Intel Graphic HD 615 dengan RAM varian 4GB dan ada varian 8GB. Storage-nya SSD 128GB dengan nano SIM card jaringan 4G LTE. Nah, mungkin device ini tuh nggak kayak Surface Go 2 yang 3 dan juga yang 4. Tapi buat mobilitas dan kerjaan kantor sehari-hari, menurut gue device ini tuh bisa kalian pertimbangin banget guys. Dan untuk device ini sendiri, dia punya harga yang terjangkau guys. Untuk harga di pasaran, dia dibanderol di kisaran 5-7 jutaan aja, tergantung spek dan kondisi yang emang kalian dapetin. Oke, untuk urutan yang terakhir yaitu ada Infinix Laptop X1. Nah, Infinix itu selama ini selalu dikenal sebagai brand smartphone ya guys, yang mana produknya itu yang biasanya ditawarin punya harga yang terjangkau tapi punya spesifikasi yang menarik juga. Dan di tahun 2021 kemarin, pertama kalinya Infinix itu meluncurkan produk laptopnya yaitu InBook X1 series. Di awal rilis dia tuh jadi salah satu laptop yang underrated sekaligus underestimate di pasaran. Banyak yang mungkin bilang, ini laptop apa? Emang bener gak laptopnya? Jadi banyak banget guys komentar-komentar dari masyarakat umum yang cenderung meng-underestimate. Tapi kalau sekarang kalian cari laptop InBook dari Infinix ini udah jarang banget bisa kalian temuin karena saking sold out-nya. Karena dia punya spesifikasi kayak gini. Prosesor Intel Core i3 1005G1 dengan layar panel IPS 14 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan refresh rate-nya 60 Hz. Grafiknya di sini juga udah Intel UHD grafik Gen 10 dengan RAM 8GB DDR4, storage SSD 256GB dan juga baterai 55 Wh. Nah, laptop ini tuh dilengkapi dengan switch untuk kamera secara fisik, jadi membantu banget buat melindungi privasi kalian dan juga menghindari adanya hacks ya, dan juga menghindari kalau misalkan kamera kalian ini bisa digunakan tanpa sepengetahuan kalian sendiri. Harga laptop ini di pasaran dibanderol di kisaran 5-7 jutaan aja guys, tergantung sama spek dan juga kondisi yang kalian dapetin dan juga yang kalian mau. Oke, itu dia guys 5 laptop underrated versi JLID. Kalau kalian tertarik yang mana? Coba kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Atau mungkin kalau kalian ada yang device-nya laptop-laptop barusan gue sebutin, coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian mau cek harga laptop kalian, boleh langsung aja klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gue Anissa, see you guys later, bye! Bye!